Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Wow. yang berbahagia ini, saya akan mencoba menampilkan hasil karya mahasiswa dalam rangka dalam praktikum tentang manajemen produksi benih yang akan kelompok 1, kelompok 3 maksud saya, itu akan disampaikan oleh Saudara Tajri Nasron. Silakan Tajri. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Fajar yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah manajemen produksi benih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Tajri Nasron Azizan, saya sendiri, Muhammad Billy Abiaksa, Dewi Tina Handayani, Devia Cindy Froleta, Endang, Erni, Rais Mahendra, Salsabila, Gilang, dan Putri Pertiwi. Next. Selanjutnya, dari hasil kegiatan praktikum manajemen produksi benih kemarin, diperoleh berbagai data, salah satunya yaitu data bioteknis. Di dalam data bioteknis itu sendiri terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama yaitu ada fekunditas. Dari hasil praktikum kemarin diperoleh fekunditas yaitu 577 butir per gram dan referensinya yaitu 68.000 sampai 140.000 butir per kilogram menurut Iswanto et al. 2016. Selanjutnya, parameter selanjutnya itu ada FR atau fertilization rate. Itu diperoleh hasil 98,15%. Selanjutnya, bobot telur itu diperoleh nilai 0,0018 gram per telurnya. Selanjutnya ada hatching rate, itu diperoleh 84,18%. Untuk bobot larva kuning telur, diperoleh hasil 0,0025 gram. Untuk panjang total larva kuning telur, itu diperoleh 0,7 cm, yaitu dengan referensi 0,5 sampai 0,7 cm menurut SNI 6482/2014. Nah, sesuai dengan referensi kategori hasil praktikum kemarin terkait dengan panjang total larva kuning telur, itu sudah memenuhi standar SNI. Selanjutnya, yaitu ada bobot larva lepas kuning telur, yaitu diperoleh hasil 0,03 gram, dengan referensi yaitu 0,001 gram. Nah, dari referensi ini dapat disimpulkan bahwa pada bobot larva lepas kuning telur itu sudah lebih dari standarnya dan dikategorikan baik. Selanjutnya itu ada panjang total larva lepas kuning telur itu 1,24 cm. Selanjutnya ada bobot benih larva hari ke-14 yaitu 0,1 gram. Panjang total larva hari ke-14 yaitu 2,18 cm. Dengan referensi menurut SNI 6848 nomor 4 2014 itu 1-3 cm. Dapat dikategorikan sudah sesuai kisaran standar dalam pembenihan ikan lele ini sendiri. Selanjutnya itu yang terakhir ada SR atau survival rate larva hari ke-14 yaitu diperoleh hasil 16,37% dengan referensi 91,67% menurut Khadijah et al. 2015. Nah, berdasarkan referensi ini sendiri, SR dari hasil praktikum kemarin untuk kelompok 3 sendiri belum memenuhi standar. Ada beberapa faktor yang memengaruhi adanya kematian massal pada benih yang kami pelihara.
Di antaranya kurangnya monitoring dalam budidaya itu sendiri, serta pemberian pakan yang berlebihan atau tidak teratur. Selanjutnya, setelah tadi data bioteknis, selanjutnya itu data dimensi wadah dan sistem penunjang kegiatan budidaya. Yang pertama itu ada volume air kolam, yaitu kurang lebih volumenya 2,12 meter kubik. Terus debit pompa itu 2.000 liter per jam, serta pergantian air dan pembersihan filter. Untuk pergantian air dan pembersihan filter itu dilakukan pada hari yang sama, yaitu hari ke-1, 8, dan 15. Next. Nah, untuk data selanjutnya itu data kualitas air dan lingkungan dari budidaya pembenihan ini sendiri. Yaitu bisa teman-teman baca di layar atau melihat di layar, itu untuk datanya DO itu diperoleh kisaran dari pemeliharaan hari pertama hingga terakhir pemeliharaan praktikum MPB ini sendiri, itu ada 3,13, untuk yang pagi itu ada 3,13 sampai 3,82 ppt. Selanjutnya untuk pH sendiri di pagi hari itu kisarannya 7,6 sampai 8,4. Untuk suhu sendiri itu kisarannya 25 sampai 26,3 derajat Celcius. Dan pada sore hari diperoleh data dengan kisaran untuk DO sendiri itu 3,12 sampai 3,95, pH 7,59 sampai 8,16, dan suhu diperoleh kisaran 25,1 sampai 26,9 derajat Celcius. Untuk kisarannya sendiri kurang lebih tidak terlalu jauh perbedaannya dan masih memenuhi standar dalam budidaya ikan lele ini sendiri. Next. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Tajri hasil praktikum tentang manajemen produksi benih pada kelompok 1. Namun masih ada beberapa yang perlu dicermati dan perlu direvisi, adalah data tentang tanggal pengambilan sampel, tanggal pengamatan. Ya, tanggal pengamatan. Coba diamati. Tanggal pengamatan itu kan bulan 12. Kita itu sudah praktikum di bulan Februari mau Maret. Kalau tidak salah masuk ke praktikum sudah jalan waktu itu, tapi belum ada larangan untuk ke kampus. Belum ada hari libur untuk ke kampus. Jadi masih bisa, masih masuk. Kalau tidak salah, tanggal mulainya itu bulan akhir Februari, kemudian tanggal 20 akhir Februari, awal Maret, kemudian kita masuk di hari libur tanggal 16, 17 dan seterusnya itu libur, kemudian disambung ditambah larangan ke kampus dalam rangka untuk agar supaya pencegahan COVID-19 itu tanggal 23 Maret. Ya, itu nanti ini direvisi lebih dahulu. Untuk itu silakan saya buka tanya jawab kurang lebih 5 menit begitu. Silakan mengajukan pertanyaan, satu pertanyaan langsung dijawab. Silakan. Ayo silakan.
Adrian, silakan. Iya, Pak. Nawas, yang lain. Selain kelompoknya si Tajri, siapa? Silakan. Kalau saya boleh tanya, saudara-saudara, ini kan kita diskusi di online harus cepat ya. Ini waktu. Waktu itu sangat berperan sekali, penting sekali. Jadi harus cepat segala. Misalnya agar supaya menghemat waktu, saya mau tanya, kenapa SR-nya sangat rendah? Coba dijelaskan lagi, Tajri, apa yang terjadi dari pengamatan. Misalnya tadi disebutkan bahwa SR-nya sangat bagus. Maksud saya fertilization rate-nya sangat bagus. Kemudian hatching rate-nya sangat bagus. Kemudian SR di hari ke 14, ke 14 apa ke 13 apa ke 12 itu dilihat SR-nya sangat rendah. Apa yang terjadi? Coba ceritakan. Silakan. Boleh Tajri, boleh anggota yang lain yang bisa. Silakan. Nah ini kan FR-nya bagus 98, hatching rate-nya 84. SR-nya di hari ke-12, hari ke-14 itu mencapai 16, sangat rendah sekali. Mengapa? Silakan dijawab. Izin menjawab ya Pak. Ya. Salah satu faktornya itu terkait dengan penanganan terhadap benih itu yang kurang Pak. Jadi kami sebagai praktikan kurang sigap menangani dalam proses pembenihan itu. Jadi monitoringnya itu berkurang dan kayak ibaratnya penggantian air serta pemberian pakannya itu mungkin masih tidak sesuai Pak. Jadi menyebabkan tingkat kematian massal pada benih ikan lelenya itu sendiri Pak. Ya. Itu dari terima kasih Pak. Jadi itu monitoring harian itu sangat penting sekali. Kalau saudara nanti bekerja di hatchery itu tidak mengenal hari Minggu, ya, tidak mengenal hari Minggu, tidak mengenal hari libur. Begitu saudara membenihkan, itu harus monitoring setiap hari dipelajari. Nah ini baru memelihara, belum merencanakan. Ini. Dari hasil praktikum ini, tadinya saya ingin agar supaya saudara bisa merencanakan. Kalau saudara akan ingin setiap bulan itu mendapatkan penghasilan dari benih itu 5 juta rupiah, saudara harus bisa memelihara ikan berapa ekor. Gitu. Ini nanti ya tugas akhir sebelum ujian. Jadi kalau hasil praktikum saudara seperti ini, ya oke lah ini untuk pengalaman. Nah, nanti kalau saudara sekarang dari fekunditas, kemudian hatching rate, fekunditas itu bisa nanti kita saudara coba tadi ikannya itu berapa kilo. Mestinya begitu. Fekunditas itu 577 butir per gram. Ya, ikannya berapa kilo? Ikannya. Ikannya berapa kilo? Kalau ikannya 1 kilo, kemudian fekunditas relatifnya itu berapa persen? Misalnya 13%, berarti 130 gram total fekunditas relatifnya. 130 gram per kilo per gramnya itu 577 butir, berarti total telur di dalam tubuh ikan beratnya 1 kilo itu berapa? Jadi ini adalah fekunditas relatif pada ikan itu. Mestinya ini belum selesai nih ngitung fekunditas ini. Fekunditas relatif ya, fekunditas relatif itu dihitung dari berat induk 1 kilo. Ya, berat induk 1 kilo.
fekunditas relatifnya berapa? Kemarin setelah di stripping total, itu dapatnya berapa? Misalnya dapatnya 130 gram, berarti 13%. Nah, 130 gram dikalikan 577. Jadi berapa butir? Di sini isinya butir nih. Seperti ini. Ini betul ini. Fekunditas menurut siapa ini? Itu betul. 68.000, 140.000. Nah, fekunditas saudara itu berapa? Ini kan hanya sampel nih. Nah, ini si Tina ini. Nah, ini ada sampel. Sampel 1 gram telur, bukan fekunditas nih. Salah. Ya, nanti kamu kalau ngitung di hatchery di perusahaan, saudara-saudara masuk, suruh ngitung. Berapa hitung fekunditasnya? Ini hanya sampel. Sampel 1 gram telur itu adalah sebanyak 577 butir telur. Sampelnya. Ya. Terus, berat total telur yang dikeluarkan itu berapa? Misalnya 130 gram. Berarti fekunditasnya berapa? 130 gram kali 577 butir. Ketemunya butir. Nah, ini di sini. Sama dengan ini masuk di sini apa enggak? Nah, gitu. Jangan diubah dulu. Nah, ini tuh. Ya, ini. Jadi, masuk di sini apa enggak? Misalnya 13%. 13% 130 gram kali 577 berapa? Masukkan sini. Nah, sesuai di sini apa enggak? Hatching rate 84%. Hatching rate 84,18. Sama dengan berapa ekor dari total sini? Dari total sini. Dari total ini. Ya, ini kan hanya sampel aja dari total ini. Ya, dari total ini. Ya, kalau saudara di dalam kolam saudara hanya memelihara 70 gram. Berarti 70 gram kali 577 yang netas itu adalah 84,18%. Jadi berapa ekor di sini? Tuh. Nah, dari ekor di sini dipelihara selama 18 hari mestinya. Selama 18 hari. Selama 18 hari, jadinya berapa persen di sini? Ya, jadinya berapa persen? Ya, jadinya berapa persen? Nah, setelah jadi berapa persen ini, maksud saya jadinya larva itu dari tadi ini kan ketemunya 70 gram kali 577 berapa butir kali 84,18%. Ketemunya berapa ribu ekor di sini. Nah, 8.000 ekor ini itu kalau normal, katakanlah kalau normal itu 80%. Itu di sini ketemu total benih. Total benih. Total benih berapa ya? Dari total benih berapa? Dari total benih berapa, saudara ketahuan, saudara harus bisa mampu memelihara berapa ribu ekor. Sehingga saudara mendapatkan pendapatan per bulannya 5 juta rupiah. Ini tugas saudara, tugas akhir saudara. Kemarin fasilitas, saya berikan tugas pada saudara. Fasilitas, coba fasilitasnya apa saja. Ini kan satu kolam ini satu fasilitas tuh. Satu kolam fasilitas bisa menghasilkan berapa ekor benih selama 18 hari. Harga 18 hari itu harganya Rp80 atau Rp90. Ya. Nah, itu baru saudara dapatkan, saudara bisa menghitung, merencanakan tugas akhir nanti besok setelah kuliah, merencanakan kalau saudara ingin mendapatkan pendapatan 5 juta, pendapatan kotor 5 juta, saudara harus punya fasilitas berapa, apa saja, sehingga saudara mendapatkan benih sebanyak, kalau tidak salah,
Kalau harganya Rp100 aja deh, Rp100 aja, saudara harus memelihara kurang lebih 50.000 sampai 70.000 ekor benih. Ya, oke. Ada yang perlu ditanyakan, Tajri dan kawan-kawan? Silakan. Ayo silakan. Tajri. Belum ada, Pak. Yang lain Tina. Tina. Belum ada, Pak. Masa toh? Jangan ngantuk aja kamu. Enggak, Pak. Coba yang lain. Ada Priyanka. Ada Udelia. Udelia mau ujian PKL nih. Silakan tanya. Nawas. Udelia, ada enggak? Hadir, Pak. Nah, ayo tanya, mana? Tanya sama si Tajri itu. Ari Kusumo, ada enggak? Oke. Ada enggak itu? Belum, Pak. Kok pada diam saja? Ini gimana nih? Jangan-jangan praktikumnya ini enggak berhasil nih. Oke, barangkali ini untuk presentasi yang pertama. Mudah-mudahan nanti presentasi yang kedua, ketiga semakin bagus. Sekian, terima kasih Saudara Fajri dan kelompok 3 atas presentasinya. Kita kasih aplaus bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.